Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naufal Rafi'i Ahmad Riza dengan NIM 0577683065. Saya dari Prodi Sistem Informasi Universitas Terbuka Surakarta. Pada kesempatan malam hari ini, di sini saya akan membahas atau mempresentasikan step by step menulis pseudocode dan juga membuat flowchart seperti instruksi dari tugas pertama. Mari kita simak. Baik, langsung saja kita mulai dari yang pertama, yaitu pseudocode. Nah, apa sih itu pseudocode itu? Nah, pseudocode adalah cara penulisan algoritma menggunakan bahasa yang mudah dipahami sebelum diubah menjadi bahasa pemrograman yang sesungguhnya, seperti itu. Jadi, kita mulai penulisan pseudocode itu dimulai dari start seperti yang sudah saya tampilkan itu. Kemudian setelah start itu kita tuliskan red, golongan, dan jam lembur. Artinya program meminta pengguna memasukkan data golongan karyawan dan jam lembur, seperti itu. Lalu selanjutnya program pengecekan golongan menggunakan struktur if dan else if. Nah, jika golongan A, maka gaji pokok adalah 5 juta. Jika golongan B, maka gaji pokok 6,5 juta. Dan juga jika golongan C, maka gaji pokok 9,5 juta. Seperti itu. Setelah itu, pengecekan dilakukan satu persatu dari atas ke bawah dan berhenti begitu kondisi yang sesuai ditemukan, lalu ditutup dengan end if. Lanjut, setelah sudah tadi gaji pokok yang sudah ditentukan, program selanjutnya yaitu mengecek jam lembur. Nah, itu sama juga menggunakan if dan else if. Seperti yang sudah saya tulis, itu jika lembur 1 jam, maka gaji lembur 30% dari gaji pokok. Kalau lembur 2 jam, maka 32%, 3 jam itu 34%, 4 jam itu 36%, dan 5 jam atau lebih itu 38%. Jika tidak lembur sama sekali, maka gaji lembur bernilai 0 yang ditangkap oleh else di bagian akhir, seperti itu. Lalu kemudian program menghitung total penghasilan dengan menjumlahkan gaji pokok dan gaji lembur, dan hasilnya ditampilkan menggunakan print. Lalu program selesai diakhiri dengan N, seperti itu. Oke, setelah tadi sudah step by step mengenai pseudocode, sekarang kita lanjut flowchart. Itu sebelum kita ke tahap-tahapnya, kita itu harus tahu terlebih dahulu apa sih itu flowchart. Nah, itu flowchart adalah representasi visual dari algoritma menggunakan simbol-simbol standar: oval untuk mulai dan selesai, jajar genjang untuk input dan output, persegi panjang untuk proses, dan belah ketupat untuk keputusan atau kondisi if. Itu pengantar dari flowchart tadi. Nah, kita langsung ke step by step.
itu flowcard dimulai dari simbol oval bertuliskan start, kemudian menuju simbol jajar genjang bertuliskan input, golongan, dan jam lembur, yang artinya program meminta pengguna memasukkan data. Langkah selanjutnya, program masuk ke pengecekan golongan menggunakan simbol belah ketupat. Nah, yang pertama itu bertanya apakah golongan A. Jika ya, maka menuju kotak gaji pokok 5 juta. Jika tidak, maka lanjut ke bawah mengecek golongan B. Begitu juga seterusnya sampai golongan C, seperti itu. Lalu setelah gaji pokok ditentukan, program lanjut ke pengecekan jam lembur. Itu juga menggunakan belah ketupat sama seperti yang tadi. Terus dicek satu persatu mulai dari jam lembur 1 sampai lebih dari atau sama dengan 5. Setiap kondisi memiliki presentase gaji lembur yang berbeda, dimulai dari 30% hingga 38%, seperti itu. Jika tidak lembur, maka gaji lembur yaitu bernilai 0. Lalu semua alur panah kemudian menuju ke simbol persegi panjang bertuliskan total penghasilan sama dengan gaji pokok ditambah gaji lembur untuk menghitung hasil akhir. Langkah terakhir, hasil akhir ditampilkan melalui simbol jajar genjang bertuliskan output total penghasilan, lalu program berakhir di simbol oval bertuliskan N. Itu saja mengenai penjelasan pseudocode dan flowcard algoritma perhitungan gaji karyawan. Terima kasih, semoga bermanfaat, dan apabila ada salah kata, salah ucap, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.